Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albiruni Haryo. Saya salah satu dosen di Brawijaya. Kemudian juga saya memang seorang patolog veteriner atau ahli patologi. Dan tadi disampaikan juga saya juru sembelih halal. Sebetulnya saya adalah asesor untuk mengangkat para juru leha sebetulnya. Jadi saya salah satu asesor nasional yang selama ini itu malah banyaknya di Jawa Barat, Bapak-Bapak. Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Timur ini saya sendiri masih jarang bertugas di Jawa Timur. Kayak kemarin juga ada di UM, seingat saya ada kegiatan UMM juga sepertinya terkait dengan juleha itu seperti apa. Nah, nanti secara teknis sebetulnya juleha ini kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar, itu tingkatannya memang cukup teknis ya, dalam arti bahkan menyembelih dengan baju ala kadarnya itu sudah menyalahi sertifikasinya. Menyembelih dengan pisau seadanya di dapur, itu juga nggak boleh. Menyembelih dengan nggak tahu mana yang mau dipotong, itu juga nggak boleh. Menyembelih tanpa kemudian punya pengalaman, itu juga nggak boleh. Kalau di juleha seperti itu. Bahkan, ngapunten, dengan menyembelih sapi itu tidak semudah yang dibayangkan kalau panjenengan mungkin pernah melakukannya beberapa kali. Bahkan cara nariknya lehernya ke arah mana, ya kan? Kulit sebelah mana, lapisan yang mana, kemudian dari cara penyembelihan itu pun titik pisau turun itu dihitung maksimal cuma 3 kali gerakan. Ini kalau kita ngomong syaratnya untuk di juleha nanti. Jadi nggak boleh sampai ngekeng sampai ambil ngobrol mungkin malah. Nah ini nggak boleh. Jadi bahkan karena saya juga beberapa kali itu mensertifikasi yang ikut 30 itu yang lolos cuma 10, 5, bahkan cuma 20, sisanya apa? Harus ngulang. Karena ada yang sapinya sudah dijatuhkan, dipingsankan ya, kalau di rumah potong hewan dipingsankan itu jatuh bingung, ada yang narik kakinya, narik lehernya, narik tanduknya, karena guboh sendiri. Beda kalau mungkin di lapangan yang sudah berbanyak orang kan, pegang ini, pegang itu aman. Tapi kalau ini kan juleha adalah dirinya sendiri. Kira-kira itu. Poinnya juga yang pertama terkait dengan kesejahteraan hewan ini, panjenengan semua mungkin pernah dengar bahwa ada yang namanya itu 5 hal pokok yang kemudian di dunia ini disepakati dari 1979. Bahwa ada namanya 5 freedom atau menghindari penyalahgunaan eksploitasi hewan itu kita harus punya standar yang betul. Jadi hewan tuh ya intinya jangan dipanasi, jangan kemudian saat dewe tidak dikasih makan, kemudian pas nanti nggak mau jatuh ekor ditekuk, plak, gitu. Kemudian dijegal kayak gitu-gitu. Bahkan kambing di bawah tidak bisa digeweret, masih banyak saya lihat di jalan-jalan tuh tidak mau pindah, digeweret ke sana, digeret ke sini. Nah itu menyalahi aturan berkaitan dengan kesejahteraan hewan ini. Ini tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Hewan dulu 18/2009. Sekarang jungtonya 41/2014 di Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ini ada. Dan bahkan, Bapak Ibu sekarang tahu, orang yang berlaku keras ke hewan itu bisa dipidanakan. Bahkan ada yang masuk penjara, sudah banyak Pak. Kemarin lagi rame yang di kilang minyak itu ya, muncal anjing itu ke buaya. Itu juga kalau dilaporkan, itu bisa juga sampai di penjarakan. Jadi bahkan nanti kalau ada orang lihat, ngapunten misalnya panjenengan bertindak keras gitu dengan hewan, ada yang lapor, foto gitu, bisa loh. Kepolisian bahkan di Malang ini pun beberapa juga menyampaikan ke saya terkait juga dengan kasus-kasus semacam itu. Tapi poin yang lain kalau Bapak Ibu juga tahu di kebun binatang itu ada namanya juga zoo animal freedom, beda lagi. Jadi kalau di luar hewan-hewan yang kemudian ada dan mungkin di rumah anak bapak atau mungkin tetangga bapak ibu semua punya hewan kucing misalnya, yang paling sering itu ada 5 freedom. Bagaimana kita menjaga keamanan mereka, bisa menyampaikan apa yang memang bisa mereka rasakan. Tapi kalau di zoo, di kebun binatang itu hewan-hewan ini bergantung pada manusia. Ini beda lagi konsepnya. Sekedar saya sampaikan bahwa ternyata hewan itu pun diatur. Negara ini ngatur betul dan menjamin betul tentang kesejahteraan hewan. Ini konsepnya. Mulai dari bebas dari rasa lapar, haus, dan malnutrisi.
Mungkin kalau sapi sama kambing bisa milih, GoFood mungkin. Wah males aku, pengen rumput asal Bromo misalnya, GoFood misalnya. Tapi kan nggak bisa. Kemudian juga tentang bebas dari rasa tidak nyaman dan kaitannya dengan fisik, suhu dan udara. Ini contoh terdekatnya panasan. Di Caringno gitu saya masih sering lihat, saya sampaikan ke beberapa tempat, masjid, bahkan juga institusi, sekolah-sekolah, mohon dikasih teduhan. Nggak apa-apa mas, sapi kok tahan, gitu kan. Warnanya juga putih, mantulkan cahaya. Nah ini, nah konsepnya. Tadi kan juga disampaikan terkait dengan warna juga, tapi tidak begitu berkaitan dengan warna putih mantul ya nggak begitu, karena udah kepanasan nggak kepanasan. Bahkan juga bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit. Artinya kalau kita tahu bahwa hewan tersebut sakit, ya harus diupayakan untuk jadi tidak sakit. Kalau kita tahu tapi diam saja, bahkan kalau belum tahu tidak apa-apa. Tapi kalau udah mulai tahu dan diam saja, itu juga menyalahi aturan itu sendiri. Kemudian juga bebas dari rasa takut dan tertekan. Dan yang paling penting lagi adalah bebas untuk berperilaku alami. Artinya apa? Jangan jadikan sapi kayak kambing. Jangan jadikan kambing kayak kucing. Ih lucu. Sini-sini sama deket-deket sini nih bisa. Atau bahkan sapi diibaratkan seperti dibandingkan seperti peliharaan burung di rumah. Dipanggil-panggil, sini-sini dilepas. Kali ini dilepas terus dipanggil sana, panggil sini. Ada pasti begitu Pak. Saya ini sama sapinya kenal ini. Dari kecil nih saya yang ngerawat terus dilepas talinya. Akhirnya apa? Lihat keramaian jadinya apa? Bikin rusuh gitu. Nanti viral di mana-mana. Lanjut. Ini beberapa contoh yang saya bisa lihatkan, ada beberapa contoh animal freedom atau kesejahteraan hewan tadi. Lanjut. Nah, ini penting. Pernah lihat ini, Pak? Motoran sampai pasar Mergan atau pasar mana, mambune kok lumayan gitu. Lihat kanan kiri ternyata ada beginian. Belum lagi nanti panjenengan lihat ada sapi tengah-tengah di tol, tiba-tiba ceplok di kaca depan itu ada pipis gitu. Kadang kalau di tol pernah barengan sama sapi. Nah, tapi hal semacam ini apakah masuk ke animal welfare atau kesejahteraan hewan? Ini yang kemudian menjadikan Indonesia itu masih dalam batas skala kita itu masih dianggap negara yang tidak baik-baik saja sama hewan. Alah cuman hewan ya lo, alah mek pitik ya lo, alah mek wedhus ya kok, alah mek sapi ya lo. Karena utamanya kan pengennya kurban tapi jatuhnya hewannya nggak dipedulikan, naik dipangkukan di motor metik lagi, dicuupin ke bawah, didak, jalan, dari mungkin dari utara sana sampai ke selatan naik motor begitu. Panjenengannya enggak apa-apa. Ini kambingnya wis mengeng begini nggak bisa ngapa-ngapain, panas. Ya belum nanti ketendang-tendang di jalan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kalau ini habis ini atau mungkin sesaat lagi kita menemukan gambar ini ya, sapi yang terdesak-desak seperti ini, bahkan juga ya ini sebenarnya juga tidak sejahtera sapi-sapinya. Tapi kalau mentok gimana? Ya sebisa mungkin diatur begitu loh. Jangan sampai hewan-hewan ini mengalami kondisi yang sebetulnya tidak memprihatinkan. Lanjut lagi. Ini coba dilihat ekornya, nggih. Ini saya sering lihat juga, tidak mau naik, ekor ditekuk, bunyi tek gitu. Tidak mau naik lagi, tekuk lagi itu, tek, tek. Masih nggak mau naik lagi, tek, 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 gitu. Patah wis. Nanti pas diculno, ekornya wis ngelempo gitu sudah. Nah, ini udah sakit luar biasa sebetulnya. Bahkan nggak mau naik lagi, kakinya main. Kakinya yang bawah ini main nih. Kalau masih nggak mau lagi nyari yang tajam-tajam. Entah paku, entah apa, bokongnya di. Ini masih dilakukan, masih sering terjadi. Nah, ini yang paling parah. Ini masih terjadi di beberapa tempat yang berbatasan sama pelabuhan. Nah sekarang kalau naik truk kan truknya cuma satu yang buat bongkar. Truknya tidak cukup naik kapal. Akhirnya terus tarik aja. Jadi talinya di hidung itu jadikan satu Pak. Ditarik ke atas semuanya, dipindah ke kapal. Bayangkan sakitnya kayak apa itu. Dan itu dianggap maklum. Kegiatan impor ekspor ini kan dulu akhirnya ketahuan kan dari pemerintah. Ada beberapa NGO, organisasi melaporkan. Saya pun juga ikut mendampingi. Ini kekerasan sama hewan. Jadi ini beberapa juga
gambaran tadi yang saya sampaikan terkait dengan kesejahteraan hewan itu seperti apa. Yang lebih ekstrim banyak Pak, tapi karena juga ini berkaitan dengan kurban, ini tadi syarat-syarat juga sudah disampaikan terkait juga dengan jenisnya, kambing, domba, sapi, bahkan juga unta. Kemudian yang saya ingin juga sampaikan tambahannya adalah mungkin juga melengkapi, diperoleh dengan cara yang jelas. Ini pernah pengalaman juga saya, asalnya dari mana, gitu kan, nggak jelas. Ya jangan sampai itu adalah curian. Saya mau kurban, tapi ternyata ngambil dari peternakan tertentu, kemudian diserahkan untuk dikurbankan. Atau bahkan hasil gadai atau bahkan warisan. Ini sebenarnya juga hal yang tidak diperbolehkan. Ini juga harus sehat fisik, psikisnya pun dicek gitu ya. Bahkan bersih, enak dipandang mata, kondisi tubuhnya juga baik. Bahkan juga jika kondisinya itu memang sudah sangat-sangat rusak, stres ya artinya. Kemudian juga dia pincang, tadi buta, saya juga sampaikan juga terkait dengan kurus. Kemudian itu adalah hal-hal yang sebenarnya juga tidak diperbolehkan karena ini juga kadang di beberapa tempat itu cepat-cepat dipotong. Ya, seringnya lagi bahwa kalau sudah dapat hewan kurban, kemudian hewannya nggak sesuai, sudah direkomendasikan oleh para dokter atau bahkan tim dinas datang, biasanya ke tempat Bapak Ibu sekalian panitia, ya hanya diiyakan saja tapi tidak dilakukan karena ini juga berkaitan dengan syaratnya tadi. Tadi berkaitan juga dengan usia, ada caranya Pak, mungkin Bapak-bapak sudah juga lebih ingat caranya poel ya. Nah, tapi poel itu gimana? Nah, itu juga sering harus dipraktekkan. Nah, ini contohnya untuk lihat ini ya, perkiraan. Sebenarnya cara terbaiknya masih banyak Pak. Tekniknya sudah dikembangkan juga oleh teman-teman dari kedokteran hewan terkait dengan menentukan jenis usia seperti apa. Tapi paling mudah itu ya masih pakai ini, gigi dibuka, lihat yang bawah. Lihat yang bawah, karena yang atas tidak ada. Ya kan kalau sapi kan tidak ada ya posisinya. Jadi dilihat, kalau poel itu berarti bisa dibilang sudah aus giginya, yang bawah. Ya, kalau satu pasang perkiraan umurnya masih 18 sampai 24 bulan. Berarti kalau satu pasang itu jumlahnya 2. Tapi kalau yang sudah 2 pasang itu artinya sudah lebih dari 24 sampai 3. Berarti yang kata kunci yang paling mudah adalah buka, ausnya berapa. Harusnya kita bisa temukan di situ 2 pasang. Kalau untuk yang memang untuk hewan-hewan yang harus di atas 2 tahun. Ya kalau kambing kan masih bisa ya, karena agak susah cari juga yang terlalu tua, pakai yang 1 tahun, bisa pakai yang sapi. Kalau kambing ambil yang 2, kalau sapi buka harusnya posisinya 4. Ada, saya masih temukan di beberapa titik di Malang, karena saya juga muter juga di beberapa titik, itu yang masih belum poel sama sekali, badannya aja besar. Ingat-ingat Pak, Bu juga, bahwa dewasa di hewan itu ada dewasa kelamin sama dewasa fisik, itu beda. Dewasa fisik itu ya fisiknya aja, kelihatannya gede. Tapi dewasa kelamin itu berkaitan juga dengan benar-benar sampai ke hal-hal semacam ini. Itu harus imbang. Jadi bukan tentang besarnya, oh besar nih bagus, tapi usianya berapa? Bagus lagi Anda tahu ini diternakan siapa, kemudian juga usianya itu dari recordingnya. Tadi saya sampaikan juga ada recording untuk hewan itu sendiri. Gampang Pak, tinggal dibuka, lihat bagian bawah, aus enggak? Biasanya ada kelihatan kayak keret-keretnya gitu, kalau poel itu. Saran saya kalau memang nanti sampai ke tempat panjenengan belum poel, tukar. Jangan diterima. Tapi kalau udah diterima kan artinya sudah harus dilaksanakan pemotongan itu. Jadi tolak aja dulu, sampaikan ke pemiliknya, mending minta tukar dulu karena ini belum 2 tahun. Nanti biasanya diskusi di situ. Lo kan belum, ini sudah kok. Nah ini serahkan kembali lagi ke pada pemiliknya yang ingin berkorban. Tolong cari hewan kurban yang memang usianya masuk syaratnya hewan kurban. Kemudian bergeser tentang konsep aman, sehat, utuh dan halal Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian terkait dengan hewan ternak yang sebelum sembelih ini sangat mempengaruhi kualitas daging yang akan dihasilkan. Topik bahasan daging akan disampaikan setelah ini. Tapi terkait dengan mendapatkan kualitas daging yang baik ini juga adalah salah satu tugas panitia juga. Gitu. Bagaimana kemudian memperlakukannya. Jangan sampai hewan tadi
masuk ke kondisi-kondisi yang menyebabkan stres. Banyak contohnya. Ini beberapa penyebab stres yang sangat sering terjadi. Beberapa contoh saja saya coba angkat. Naik Gojek. Berarti go apa itu? Gosen. Gosen. Gombing. Gosen kambing. Jadi ditaruh Pak, dicongklong di belakang, tuali depan, kambingnya kayak jalan-jalan ya. Ya, jadi menggunakan perangkat yang tidak sesuai. Yang sesuai seperti apa, nggih? Kalau panjenengan memang punya kendaraan dan itu kaitannya dengan kan ini kurban, nggih. Kalau kemudian memang menyampaikan kepada yang akan berkorban, ya seharusnya yang layak lah. Jangan memang karena itu kambing, bahkan cuman kambing. Gitu. Ya, kalau bisa layak ya kalau ada bak terbuka masih bisa pinjam ataupun sewa atau bahkan disediakan oleh panitia atau bahkan juga penjualnya ya naikkan itu. Jangan seperti ini, kasihan. Berapa banyak yang lepas di jalan begini? Ya, bahkan ada yang pernah saya lihat itu tangannya masuk ruji. Masuk gini, tangannya keluar, terus belok tek gitu masuk. Belum lagi telinganya kalau kambing. Kambing-kambing yang memang etawa misalnya atau peranakan, itu kan telinganya panjang-panjang ya, Pak. Itu bisa masuk ruji itu. Belum kalau nempel di apa ini? Aspal, digas. Tuh itu kayak bakar telinga itu. Hati-hati, Pak, sangat hati-hati. Lanjut lagi. Kemudian penyebab stres yang lain adalah kelebihan muatan. Jogrok sampai pickupnya itu kalau perjalanannya agak cepat sedikit, posisinya terlalu berat. Jadinya seperti apa ya keselamatannya ini? Bahkan pun kepanasan gitu kan, itu juga harus dipertimbangkan. Yang lain lagi, ini yang sering terjadi karena nggak setiap tempat itu punya seperti ini kan ada levelnya, ada levelnya. Jadi ketika dibongkar, nempel sini dulu, kemudian hewannya bisa dengan mudah jalan. Kan tidak tuh, biasanya langsung ini masih bagus, masih ada dataran begitu. Ada yang suruh loncat. Nih, bapak-bapak, ibu sekalian, sapi dan kambing tidak punya skill meloncat sebetulnya. Tidak ada namanya pelatihan hewan-hewan itu diminta. Anda harus jadi hewan nanti dilatih harus bisa loncat, tidak ada. Nah ini yang kadang bikin kakinya itu pincang, sering pincang, bahkan patah yang terjadi karena hewan dipaksa untuk berpindah dalam waktu tertentu dan dalam suasana yang sedang hiruk pikuknya, itu bikin hewan kesakitan. Ini juga yang lain yang kemudian jadi keseruan setiap kurban. Seru, seru apalagi laki-laki, para pemuda-pemuda, kalau bapak-bapak yang sampun sudah berpengalaman kan, sudahlah yang muda-muda yang kalau mau merobohkan yang muda-muda. Ini sering terjadi, kepala diikat, kakinya ditawarik, rono, tawarik pokoknya jatuh gimana caranya, belum jatuh, ketawa rame-rame, akhirnya memang mendekatkan diri dengan sesama, kira-kira kan bisa lebih ngobrol dengan tetangga-tetangga lagi. Tapi ya itu, sampai nanti sapinya jatuh itu sudah kondisi yang nggak baik. Ini kalau diteruskan, dari nilai gizinya pun dicek, turun. Ya, kami di kesehatan masyarakat veteriner, bahkan di lab saya sendiri, lab pakan dan nutrisi itu, pernah mengecek hal semacam ini, nilai gizinya jauh sekali. Jadi yang dimakan itu bukan lagi daging yang optimal, tapi ya memang hanya seonggok daging yang nggak ada nutrisinya. Kemudian yang sering juga terjadi, kenapa sapi kok suka nendang? Ya kalau dia bisa marah-marah, ya mungkin teriak-teriak, Pak. Gatel ya, keri loh, sakit. Tapi karena dia hanya bisa ngerespon, ingat-ingat, kalau sapi itu tendangannya kalau kaki belakangnya itu bisa muter gitu, Pak. Bisa gerakannya begitu. Kalau ini kaki belakangnya, dia tuh bisa nyamping begitu, muter sampai atas. Kalau kuda, itu cuman ke belakang. Kuda tuh nggak bisa nyamping gini. Jadi kalau Anda berdiri di samping kuda persis, aman. Tapi kalau Anda berdiri di belakang kuda, biasanya selesai. Banyak masuk rumah sakit terus banyak tidak adanya mesti. Karena kuda aja kalau nendang tembok roboh, Pak, bisa. Nah kalau sapi mungkin nggak sekuat kuda, nggak sampai roboh temboknya, tapi ya itu ada yang sampai pingsan, rusuk pecah, kaki yang sering tuh kaki habis muter, itu kenapa nanti berkaitan dengan alat pelindung diri yang harus digunakan. Jangan hanya karena rame-rame ingin melaksanakan kurban dan kemudian jadi panitia karena semuanya juga akhirnya ya biasanya begitu. Kita perlu tingkatkan standar-standar keselamatan kerja juga untuk panitia. Jangan sampai nanti waktu setelah selesai berkurban jadi panitia, besoknya harus diopnam. Gitu kan, kakinya sakit, tangannya kena ini, kena itu karena minimnya peralatan. Ini juga beberapa poin-poin penting tentang tempatnya
sekarang berkaitan dengan nanti ada penyakit-penyakit yang saya sampaikan juga Pak, bahwa penyakit-penyakit yang sekarang mulai beredar semakin banyak ini, mungkin bulan depan COVID sudah jadi endemik. Informasi dari Pak Presiden gitu, berkaitan dengan kondisi COVID. Tapi penyakit-penyakit juga berkaitan dengan hewan itu, percaya atau tidak Pak, 70% penyakit hewan itu mulai tumbuh baru. Dan itu potensi nular ke manusianya tinggi sekali. Saya nggak cuma ngomong tentang hewan sapi dan bahkan kambing. Sekelas kucing lewat, masuk ke rumah bapak, ibu, duduk, nempel, ini ada loh penyakit yang bisa nular ke manusia ini. Sekelas itu aja. Bahkan apa? Jangkrik dimakan enak, ujung akhirnya ekornya jangkrik itu isinya cacingnya luar biasa banyak. Bekecot itu dimakan mungkin enak-enak, tapi virusnya itu banyak banget. Jadi kita ini sedang berkompromi dengan apa ya, penyakit-penyakit yang hangat sedikit nggak apa-apa. Yang ada yang bilang badannya hangat itu karena semakin semangat. Enggak. Penyakitnya ini nambah. Jadi semakin kesini ini jenis penyakit itu semakin banyak yang ada di manusia karena kita itu termasuk mungkin masuk ke dalam area yang sekarang itu semuanya dimakan. Nanti juga perlu ada bahasan terkait itu. Kemudian tempat penampungannya ini juga harus layak. Berkaitan dengan tempat penampungnya juga jangan sampai kena hujan ataupun panas langsung. Harus juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Ya kalau ada lapangan, ya ditaruh lapangan. Kalau mungkin masjidnya ada tempat untuk menempatkan, ditaruh. Tapi jangan sampai di tengah jalan diikat, keserempet atau segala macam juga nanti harus dipertimbangkan semacam itu. Kemudian berkaitan dengan ini, ketika memotong, bahkan akan memotong itu jangan sampai nanti menarik, mendorongnya itu dengan keras beramai-ramai seperti tadi Pak. Tuarik rame-rame, tidak kuat, tambah banyak, tidak kuat, tambah orang, tidak kuat, tambah lagi, akhirnya sapi satu secara teori cukup dirobohkan hanya dengan 3 orang Pak. Teorinya. Kalau di rumah potong hewan, sendirian. Karena pakai namanya alat stunning. Alat pemingsanan. Itu kayak botol aqua begitu. Kemudian sapinya masuk ke dalam jalur tertentu. Mungkin ada pernah lihat Bapak Ibu. Kemudian ada petugas itu di atas, seperti ini alatnya, kemudian ditarik, ditembakkan persis di area frontalisnya sapi. Jedak! Ini bukan peluru Pak, tapi modelnya seperti kayak tekanan aja modelnya, piston begitu. Ditekankan di tengah bagian frontalisnya, sapi semaput. Pagar dibuka, sapi turun. Ini di rumah potong hewan ya Pak ya, di beberapa tempat di Jawa Barat, bahkan di Jawa Tengah, di Jawa Timur ini juga mulai menggunakannya. Jatuh, nah ini bahkan sendirian kan Pak. Nah itu ketika setelah turun begitu, ambil lehernya, langsung potong. Dan motongnya pun juga cuma sekali gerakan, 1, 2, selesai. Jadi ini juga dalam rangka upaya kami pun juga di lembaga sertifikasi profesi di BNSP sangat mendorong ini, artinya apa? Pun kegiatan kurban ini juga kegiatan yang baik untuk kita belajar bareng-bareng mengurangi rasa sakit yang dialami si hewan tadi. Bahkan ada yang menilai bahwa ini praktek kita itu jadinya bertindak keras pada hewan, padahal tidak. Maka tadi pemilihan pisau harus betul, harus juga dicek seberapa tajam, harus dicoba juga. Bahkan juga pengalaman ini penting. Tapi kalau pengalamannya kurang baik, nggih monggo sakit untuk bisa diperbaiki. Jangan, saya masih juga lihat tuh motong kurang. Nah ini, ya hewan ini dalam posisi yang kesakitan luar biasa. Jadi kalaupun ragu, mohon didampingi untuk tadi disarankan yang memang berkurban tuh yang memotong sendiri. Tapi perlu juga, saya seringnya itu melatih di debok Pak, di batang pisang. Yang mau latih, yang mau motong tuh sering saya sampaikan, kalau masih ragu, ayo kita coba dulu di batang pisang beberapa kali, ada pisaunya buat latihan. Sudah, yuk nanti didampingi. Jangan nanti bingung ya, ketika motong begini, baru dipotong. Tapi kalau belum apa-apa, monggo Pak pisaunya. Ini baru pertama lagi bapaknya itu. Lah, megang aja wis dredeg, terus nanti ini mananya yang dipotong gitu. Seret sudah kah? Loh, seret itu belum kepotong cuman kulitnya Pak. Seret sudah kah? Loh ya belum. Loh, ini udah sakitan kan Pak? Motong lagi, akhirnya malah diskusi. Gimana Pak? Sudah belum? Lama nih. Nah makanya perlu didampingi. Ada petugas juga harusnya juga memperhatikan betul, oh ini masih baru, didampingi gitu kira-kira.
Dan saya juga nggak bisa janjikan bahwa nanti ada dokter hewan, bahkan tim dari kedokteran hewan Brawijaya yang mungkin akan hadir di setiap tahunnya di tempat panjenengan, itu semua bisa motong dengan baik, belum tentu. Itu hanya petugas pemeriksa kesehatan saja, bukan petugas pendampingan pemotongan, hal yang berbeda. Dan yang paling penting juga Pak, jangan lupa poin terakhir, keselamatan panitia, biosafety ataupun bahkan biosecurity dari sisi kesehatan itu juga harus diperhatikan. Pakai sepatu, bajunya juga jangan sampai yang ganggu, nanti ada talinya nyambluk kemana-mana, nyantol sini-situ, ya kan, bahkan maaf juga berkaitan dengan badan, kalau memang sedikit mengganggu, misalnya ada nggak enak badan, itu jangan ikut, gitu Pak. Itu sangat berbahaya, gitu. Karena ini kan kita juga dengan peralatan-peralatan yang cukup tajam dan hewan itu sendiri, Anda nggak bisa ngomong sama hewan, ini mau dikorbankan, Anda pipi sapi, Anda mau dikorbankan, diem, sing tenang, terus kamu berdoa dulu, nanti giliranmu ya. Nggak ada, hewan itu bisa diajak bicara begitu. Makanya sebisa mungkin itu Anda yang mempersiapkan semuanya dengan baik, Pak. Bahkan yang motong di sini, yang dipotong di sini, sapi ini, wah kayak ngono ya, dipotong. Bareng ini aku. Bayangkan itu kan hal yang sebenarnya sangat tidak baik gitu. Monggo lanjut lagi berkaitan dengan waktu. Yuk. Ini sebenarnya ada videonya Pak, tapi nanti mungkin setelah kegiatan saya akan putar. Ada namanya Reus Method. Ini saya juga sebenarnya punya Hario Method Pak. Saya punya metode sendiri, tapi karena waktunya juga masih terlalu pendek, nanti akan saya sampaikan di momen yang lain. Ada namanya Reus Method Pak, ini agak ribet. Dari leher, talinya diputar satu, putar dua, turun ke daerah ambing, tarik. Ini sendirian Pak. Bisa. Kalau betul. Kalau tamparnya ya betul Pak. Tamparnya cuwili ini sing ada pingget Pak nanti. Pinggetnya apa ya? Nyepit gitu ya. Sendirian bisa, berdua juga bisa. Tapi rekomendasinya bertiga Pak. Kalau yang hijau, yang B itu namanya Barley Method, itu yang sangat saya sarankan juga. Ini mudah Pak. Tinggal satu putaran ke atas, nyilang di kaki depan sekali. Naik, punggung nyilang sekali, turunkan, lewat belakang ambing sekali. Dua orang narik ke satu arah yang sama, bukan melebar nih Pak. Nariknya ke belakang begini, sapinya akan rendah ke bawah. Dan sudah, nggak perlu sing tual ini ke pohon, jeruat tarik sana. Sing ketarik tangannya dewi biasanya. Ini rekomendasi saya itu. Yang C, ini juga yang saya rekomendasikan, saya juga berharap nanti dari PDM Kota Malang ini, ya mohon doanya juga nanti semoga diperkenankan. Nantinya harapan kami, saya terutama, kami bisa membuatkan alat-alat perebah sapi seperti ini. Mungkin juga ada yang pernah pakai nggih Pak. Modelnya pakai seperti pagar begitu. Jadi sapinya tinggal ditali aja, masukkan situ, lehernya dikunci, kakinya dikunci, perutnya dikunci, sudah, rubuhkan. Beng. Terus Pak tenang, nggak ada teriak-teriak, wah, rame. Sik ngantri sapi 5 gitu di belakang. Waduh, sik gurung liane. Kalau begini selesai turun minimal dan sangat aman, potong. Selesai geser, tutup lagi. Sapi lagi masuk, ikat. Sudah, buka, turun. Potong. Nah, ini bisa minimalisir orang dan minimalisir tenaga, Bapak-bapak. Jangan sampai kehilangan tenaga di tengah-tengah kan. Masih banyak hewannya capek, Pak. Dan yang paling bahaya yang kanan, Pak. Perbahkan dengan model apa ini namanya? Teknik ini, Pak. Apa sih namanya itu kalau orang-orang bilang kayak karate itu loh modelnya, kayak orang-orang mau bela diri, dibanting, guler gitu. Ini bukan judo, bukan juga sumo. Sapi ini 500 kilo, Pak. Berat kita ini paling maksimal 100 mungkin Pak ya. Ya itu 5 kali kita dan kekuatannya itu bisa luar biasa. Lanjut. Ini juga perlakuannya, lanjut lagi aja, lanjut. Ini ada dan perlakuan ini ada banyak Pak. Bapak juga bisa baca nanti terkait dengan ini dan jangan lupa nanti di tempat juga ada rekomendasi dari dokter Pak. Ini juga di sini saya sampaikan bahwa kami pun juga ingin nantinya itu dari PDM bahkan di hari H nanti kurban ada posko di sini Pak.
Kalau ada apa-apa, panjenengan bisa kontak, menghubungi. Saya sendiri yang akan juga mendampingi. Kalau memang perlu dikunjungi, kami akan berkunjung ke tempat Bapak sekalian, tergantung yang dibutuhkan seperti apa, dan ada timnya. Konsep ini perlu diperhatikan, Pak. Daging itu intinya adalah makanan yang mengandung protein tinggi. Susunannya itu protein. Ini harus sampai ke tempat yang memang nantinya dituju itu dengan tetap jumlah protein yang baik. Jadi kalau nanti ada penyakit, nanti saya sampaikan seperti apa. Kalau ada rekomendasi itu ya, tolong dilakukan, Pak. Buang sebagian, buang. Rebus dulu, rebus. Buang semua, buang. Saya pernah di daerah Mergan, tidak tahu mungkin pernah ketemu saya, mungkin Bapak, tahun lalu, saya minta untuk dibuang, karena ini penyakitnya bahaya nih, kena orang, TBC ini. Sudah digali, Pak, masuk. Saya udah feeling nih, dibongkar baru ini. Udah dipendem, saya jalan kan. Paling belok gang 1 gitu, saya noleh lagi dari gang. Sudah rame-rame bongkar lagi. Saya masuk lagi, kenapa Pak? Eman-eman Pak, oh ya udah. Ya sudah, resiko ada di yang bongkar ini loh, dosanya di siapa loh ya, saya bilang begitu. Lanjut lagi. Jadi korban yang halal itu panjang Pak, mulai dari daging yang telah dinyatakan halal, sembelihnya juga, prosedurnya juga betul, tapi masih ada 1, 2, 3, 4. Apakah pengemasannya betul? Apakah pengolahannya betul? Apakah distribusinya benar? Dan apakah penyajian daging di rumah itu betul? Maka ketika semuanya betul, itu disebut dengan kurban yang halal, atau di sini saya mengistilahkannya halal value chain-nya, atau rantai halal itu juga harus diingat. Indonesia salah satu negara yang mampu menghadirkan produk-produk halal terbaik. Kemarin sempat juga Pak Sandiaga di kementerian, bahkan juga Kementerian Perdagangan menyampaikan hal yang sama. Lanjut. Dan ini buat Bapak sekalian yang mungkin nantinya akan mengikuti kegiatan sertifikasi sebagai juru sembelih halal, ini Pak poinnya yang harus dipelajari. Mungkin kalau memang berkenan, perlu nanti PDM ingin buatkan, monggo sampaikan saja, mungkin akan difasilitasi. Mulai dari penerapan syariat Islamnya, menerapkan keselamatan tentang melakukan pemeriksaan fisik hewannya, sampai menetapkan status kematian hewan pun Anda akan pelajari dan disertifikasi. Untuk apa? Kalau mungkin Anda bekerja di bidang ini akan menaikkan kemampuan skill dan nilai tawarnya berbeda. Kalau Anda sebagai pemotong nggak punya sertifikat juleha sama itu punya nilai yang berbeda. Bahkan Anda pun keluar negeri juga sangat diapresiasi. Ini cacing hati Pak, please nggak usah bingung, mesti ono, pasti ada. Nggak ada sapi yang nggak ada cacingnya itu, paling nggak kelihatan aja, posisinya masih kecil cacingnya. Kalau ini sapi cacingnya wis gede-gede, sudah dewasa-dewasa, pada ngobrol, nongkrong-nongkrong di organ hati yang sebelah situ, biasa, nggak usah bingung Pak. Tapi kalau udah parah betul, ya udah dibuang. Tapi kalau masih bisa, sebagian yang berbagus dipisahkan gitu loh Pak. Jadi nggak perlu ada diskusi lagi sama dokter. Saya iso dok, saya nggak usah. Pokoknya kelihatan jelek, nggak toyib kan jatuhnya. Ya udah digeser saja. Tapi nggak usah bingung. Wah ini cacingan. 90% ruminansia itu punya cacing di tubuhnya. Pasti. Sudah ada risetnya banyak. Dan ini zoonosis menular dari hewan ke manusia. Bapak makan ini dalam jumlah tertentu, hangat badan. Hangat. Nah, Anda juga harus pastikan ini sampai ke masyarakat juga dengan baik. Lanjut lagi. Yang kedua ini TBC di sapi, merengkel sebadan. Dibuka, jeret, Anda buka organnya itu, sarongga itu titik-titik kayak jerawatan. Bapak-bapak ibu sekalian. Jerawatan full. Wes itu TBC itu nantinya. Ragu, kontak posko posko kurban PDM nanti ada. Wah, keren, ada posko kurban. Dan ini 3 yang terakhir yang sekarang lagi rame, PMK kayak begitu. PMK lato-lato sama lato-lato itu LSD ya, atau bahkan satunya itu yang pes virus itu, semuanya nggak menular ke manusia Pak, tapi hewannya sakitnya luar biasa. Ini yang PMK, nggak zoonosis, matinya tinggi sekali. Lanjut lagi, lato-lato merengkel sebadan di luar, mentol-mentol kayak biduren versi besar. Yang terakhir, Pestes ruminant atau PPR ini tidak zoonosis, tapi ini hanya di kambing. Kalau tadi banyak di sapi, ini banyak di kambing. Itu kalau dibuka, ingusen, gusinya hancur, giginya hancur, lidahnya juga hancur. Kalau gini intinya gimana Pak? Telepon dinas, telepon dokter. Kalau Anda sekarang di sini, telepon poskonya. Nanti akan kami sambungkan ke dinas, harus seperti apa. Karena kalau ini 3 tadi itu masih ada sekitar Bapak, siap-siap.
itu akan terus. Dan ini nggak selesai penyakit-penyakit ini, karena ini penyakit yang sangat berbahaya buat peternaknya. Nilai ekonominya jadi tidak ada harganya. Kambing kena begini, jangan pernah mau terima, Pak. Berkaitan juga nggak sehat, ini juga sebenarnya mengancam juga keselamatan dari peternak tadi. Mungkin itu dari saya, karena juga waktu yang terbatas. Mungkin diskusinya di akhir mawon. Terus setelah ini adalah bisa sambung oleh Bu Tiur. Matur nuwun, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.